Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanzabil Nurabi Auladi, NPM 20 20 10 11 181, kelas A Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus waris untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Mawaris. Dosen pengampu Abdul Qadir Zailani, SHI MA. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas kasus waris yang bagaimana sebenarnya hak waris terhadap anak angkat, bahwa anak angkat itu tidak termasuk dalam ahli waris. Pengangkatan anak atau adopsi selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan pengadilan. Dengan menggunakan putusan pengadilan, maka dapat dijadikan sebagai bukti otentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila di kemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut, maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat A terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Kalaulah pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan, sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat menerima warisan orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat, tetapi faktanya ada sengketa kewarisan antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat, sebagaimana kasus di bawah ini. Seseorang pewaris tidak mempunyai anak dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi mempunyai seseorang anak angkat yang meninggalkan beberapa ahli waris yang terdiri dari saudara-saudara kandung pewaris. Para saudara kandung pewaris ini menggugat anak pewaris di pengadilan agama terhadap warisan pewaris. Karena warisan pewaris dikuasai oleh anak angkat tanpa mau berbagi dengan para saudara pewaris. Menurut para saudara pewaris, karena pewaris sudah tidak punya orang tua dan tidak mempunyai anak kandung, maka mereka sebagai saudara-saudara pewarislah yang menjadi ahli waris pewaris, sedang anak angkat tidak mendapat warisan tetapi hanya mendapat wasiat wajibat. Dalam pemeriksaan di persidangan, anak angkat pewaris membantah gugatan saudara-saudara pewaris bahwa ia bukan anak angkat pewaris tetapi ia adalah anak kandung pewaris, dan oleh karena pewaris mempunyai anak kandung, maka saudara-saudara pewaris terhalang atau terhijab untuk mendapat warisan pewaris. Maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum kalau ia menguasai harta warisan pewaris. Para saudara-saudara pewaris dan anak angkat pewaris bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Dalam acara pembuktian, saudara-saudara pewaris mengajukan bukti 2 orang saksi yang mengetahui pengangkatan anak tersebut, yang salah satu dari saksi itu adalah ibu kandung anak angkat pewaris. Dalam kesaksiannya, ibu kandung anak angkat pewaris menyatakan bahwa benar anak angkat pewaris itu adalah anak kandung saksi dengan suaminya yang diambil anak angkat oleh pewaris. Sewaktu diambil sebagai anak angkat, saksi masih di rumah sakit bersalin dan semua administrasi diatasnamakan pewaris. Surat keterangan lahir dibuat ayah kandungnya atas nama pewaris. Semua surat menyurat yang berkenaan dengan kelahiran anak angkat diatasnamakan pewaris. Anak angkat mengajukan bukti dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam akta kelahiran tersebut tertulis bahwa anak angkat tersebut sebagai anak kandung pewaris. Tentang alat bukti, dapat disampaikan bahwa alat bukti surat berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Batas minimal saksi adalah 2 orang. Kekuatan kesaksian 2 orang saksi bersifat bebas. Maksudnya hakim bebas untuk memberikan penilaian dalam kasus di atas jalan keluar yang dianjurkan adalah pemeriksaan DNA.
Pengadilan memerintahkan untuk pemeriksaan DNA terhadap anak angkat untuk ditetapkan adakah hubungan biologis dengan orang tua angkatnya atau mengaku sebagai orang tua kandungnya. Dengan pemeriksaan DNA dapat dipastikan apakah anak angkat adalah anak kandung pewaris atau bukan. Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA dapat diketahui garis keturunan seseorang dan juga resiko penyakit tertentu. Dalam kasus di atas terdapat beberapa kesalahan dalam mengangkat anak. Pertama, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan di depan persidangan pengadilan, sehingga dalam kasus ini tidak ada bukti tertulis tentang pengangkatan anak. Yang kedua, pewaris dalam membuat akta kelahiran bagi anak angkatnya memang sengaja menghilangkan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya dengan mengganti orang tua kandungnya itu dengan diri pewaris. Seharusnya dalam akta kelahiran anak angkat itu tetap dicantumkan nama orang tua kandungnya yang asli, bukan pewaris sebagai orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak seperti yang dilakukan pewaris ini banyak dilakukan oleh masyarakat, mengangkat anak dengan menghilangkan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya dengan cara anak angkat tersebut dibuatkan angka kelahiran di Dukcapil dengan mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya. Islam tidak membenarkan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan pewaris tersebut. Islam melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalan dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, dahulu ia mempunyai seorang anak angkat, yaitu Zaid bin Harits. Waktu itu karena anak angkat dihukumi sebagai anak kandung, maka Zaid itu pun dipanggil oleh orang banyak dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian turun ayat di atas yang membatalkan anak angkat sebagai anak kandung, dan tetaplah Zaid dipanggil dengan Zaid bin Harits. Sejak itu anak angkat tetap menjadi anak kandung orang tua biologisnya, tetapi menjadi anak kandung orang tua biologis hanya pemeliharaan dan biaya hidup sehari-hari, beralih kapan orang tua angkatnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan kata mungkin itu datangnya dari saya, dan bila ada kelebihan kata mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.